Kita udah lagi. Apaan nih? Ketemu lagi dong. Biar semangat aja. Tiba-tiba langsung Biar semangat. Kalau misalkan nggak ada gini-gini, nggak semangat. Oh iya, baik. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Ini ada teman-teman yang sering curhat. Oh gitu. Nah, itu banyak curhatnya ke saya. Sedangkan saya juga banyak masalah ini. Baik. Makanya saya penyalur saja. Karena kenapa saya banyak masalah? Karena dari teman-teman. Oh gitu. Pakar masalah. Nah, Baik. gitu. Makanya saya menyampaikan ke antum nih. Pelantara. Biar kita ceria semua. Jadi ada apa nih? Jadi ini curhat ceria kali ini ada curhatan apa dari? Nah, ini ada nih dari tempat saya nih, Kang Rens. Katanya dia tuh jadi istri. Udah suami istri lah ini. Dia perempuan berarti. Iya, dia perempuan, suami istri. Halo Min, mau curhat nih. Saya sini. Ke admin ya. Ada admin. Saya mau buka. Gimana curhatannya gimana? Saya di sini jadi istri kedua yang selalu terjadi perdebatan dengan istri pertama. Apalagi setelah kehadiran anak pertama kami, istri pertama semakin iri dengan saya, semakin membatasi suami untuk bertemu dengan saya dan juga anak kami. Apalagi untuk biaya hidup tidak sepenuhnya dipenuhi oleh suami karena dibatasi oleh istri pertama. Saya semakin tertekan dengan situasi ini. Ingin berpisah tapi rasanya berat karena ada anak. Tapi di satu sisi lain semakin menyerah. Jadi di sini yang sangat bekerja keras untuk kehidupan saya dan anak saya adalah saya. Oh, iya. Ngerti gak? Iya, Di akhir-akhir nih saya untuk mengerti. nggak, saya ini titik komanya nggak ini juga. Gimana terus? Jadi intinya mah dia tuh punya istri ya? kedua. Jadi dia punya anak, cuman itu dibatasi itu dari uang ekonominya, bertemunya, Berjatah berarti. Jatahnya tuh dikurangi lah oleh istri pertama. Itu gimana tuh? Baik. Ini pertanyaan pertama kita udah langsung berat banget ini. Ya makanya saya banyak masalah dari sini. Jadi emang ini adalah episode curhat ceria tentang suara hati ya. Oke. Ini ada suara hati daripada netizennya teman hijrah ya, zamannya teman hijrah yang masya Allah banget ternyata pertanyaannya luar biasa berat-berat ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang dalam keadaan sulit Allah mudahkan semuanya ya. Amin ya Allah. Kayak kita coba mendengarkan curhatan dari teman kita ya, Teteh yang statusnya sekarang adalah sebagai seorang istri kedua dan memiliki seorang anak. Tapi di satu sisi atau di lain sisi hak-hak yang seharusnya dia dapatkan itu tidak bisa ditunaikan oleh suaminya karena tadi dibatasi oleh istri pertama dan dia dalam kondisi yang galau nih, bingung harus seperti apa mengambil sikap. Dia pingin berpisah, tapi di satu sisi ada anak. Tapi kalau misalnya dijalani, dia berada dalam kondisi yang juga dia tidak menikmati gitu ya. Tertekan, penuh dengan ya rasa sakit hati mungkin setiap hari gitu dan lain sebagainya. Pernah menikah dengan Oh, baik. Ini mewakili. Oke, baik. pertanyaan pertamanya langsung masalah ini gitu kan. Oke, baik. Pertama-tama buat Teteh yang tadi bertanya, Masya Allah ya, Allah sedang memberikan sebuah ujian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan Teteh yang sedang diuji oleh Allah diberikan kesabaran ya. Diberikan kesabaran hatinya dan mudah-mudahan setiap sabarnya, setiap hari dia bersabar karena persoalannya itu menjadikan pahala baginya gitu. Buat Teteh tadi yang bertanya. Terus bagaimana seharusnya sikap saya gitu ya? Sikap Teteh itu apakah saya harus bercerai atau misalnya saya bertahan tapi dengan catatan saya sangat tidak menikmati kehidupannya gitu ya. Tertekan dan lain sebagainya. Memang ini di kondisi dimana yang dua-duanya nggak enak gitu. Nggak enak. Kalau di posisi Teteh ini pasti nggak enak dua-duanya. Tapi persoalannya itu sebenarnya kan bukan ada di Tetehnya gitu ya. Persoalannya ini bukan ada di beliau, tapi persoalannya ini di sini adalah di suaminya. Jadi kan ketika menikah itu ya kan kalau dalam Quran itu kan ar-rijal ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Seorang suami itu adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Suami itu adalah
pemegang tahta tertinggi gitu ya dalam mengambil keputusan, dalam teladan, dalam kebijaksanaan dalam sebuah rumah tangga. Ketika seorang laki-laki memutuskan untuk dia memiliki 2 istri, maka dia harus bersikap adil. Makanya di antara syarat ketika punya istri lagi ya atau misalnya menikah lagi itu salah satu syaratnya adalah adil. Nah, adil itu artinya apa? Ya hak-hak daripada istrinya itu terpenuhi sesuai dengan kewajiban dan haknya tadi gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ini ada yang menarik nih. Kenapa sampai istri pertama itu bisa membatasi hak daripada istri kedua? Kenapa tuh? Nah, ini kan berarti ada sosok yang hilang, di mana peran suami yang seharusnya itu menjadi orang yang menengahi di antara keduanya. Karena pasti yang namanya rumah tangga itu ada konflik kan, sendiri aja ada konflik, apalagi berdua. Gitu. Saya merasakan. Masya Allah. Ada kecemburuan sosial misalnya dan lain sebagainya. Maka yang pertama tadi di sini adalah hilangnya sosok seorang qawwam ya, seorang pemimpin, seorang suami dalam rumah tangga yang dimana dia itu membina 2 istrinya gitu. Baik. Nah, ini yang harusnya muncul, mendamaikan keduanya, mengedukasi keduanya, kemudian mensolihahkan keduanya gitu ya. Makanya rumah tangga itu kan harus dibangun dengan iman kan, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Agar adanya kerelaan dan keridhaan hati ketika menjalaninya gitu. Jangan sampai hal ini tuh terjadi dalam rumah tangga. Maka yang seharusnya hadir di sini itu adalah sosok suaminya tadi ya, sebagai seorang pemimpin dia mendamaikan persoalan antar istrinya, dia bersikap adil kepada kedua istrinya, karena di antara konsekuensi ketika dia menikah lagi ya pasti akan ada kecemburuan dan lain sebagainya. Maka tugas dialah kemudian untuk mendamaikan itu semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya dia bersikap? Apakah dia harus memutuskan untuk divorce gitu ya, bercerai dengan suaminya, atau dia tetap bertahan karena ada anak dan lain sebagainya. Maka kalau kita menimbang ini tentu tidak langsung bisa diputuskan, dia abayu gitu ya. Kita nggak bisa langsung memutuskan, oke, harus cerai, oke, jangan. Kita harus ditimbang dulu masalahnya. Masalah utamanya itu apa dan titik masalahnya itu ada di mana gitu. Apakah ada di suami, apakah ada di istri pertama gitu, apakah justru di istri kedua gitu. Kita kan nggak tahu, makanya kita tidak bisa memberikan keputusan apakah cerai atau enggak gitu. Tapi kita hanya mencoba untuk memberikan gambaran saja kurang lebih ya, seperti apa sikap yang harus diambil. Maka sikap pertama yang mungkin harus diambil adalah mencoba untuk berdialog ya, ngobrol dengan suaminya, ngobrol dengan suami. Jika suami ini memang masih dia hadir sebagai sosok seorang suami, artinya bahwa komunikasi itu masih terjaga, maka buka dialog itu. Buka dialog. Kalau misalnya memang sulit nih untuk membuka dialog membahas masalah ini, maka hadirkan perantara. Dihadirkan perantara, ada seorang ustadz ya, seorang alim gitu ya, yang memang dia punya kafaah, punya kemampuan di bidang konselor rumah tangga misalnya, untuk menengahi persoalan rumah tangga ini. Karena kalau misalnya dibiarkan terlalu berlarut-larut juga, itu akan menjadi akumulasi kekecewaan, akumulasi kesedihan dan lain sebagainya, dan bisa jadi itu menimbulkan nantinya tuh trauma gitu, rasa sakit yang begitu dalam gitu ya. Dari istri yang kedua itu pun dari istri yang pertama menimbulkan rasa benci dan lain sebagainya yang akan terus terakumulasi gitu ketika tidak diselesaikan, dan suaminya juga akhirnya tidak menjadi figur gitu di antara mereka. Ditindas. Suami sieun istri gitu. Ya gitu. Suami takut istri gitu ya. Baik. Itu. Jadi yang pertama tadi adalah mencoba untuk membuka ruang dialog dengan suaminya. Karena biar bagaimanapun kan yang memberikan keputusan dalam rumah tangga itu kan suami ya. Jadi mencoba untuk membuka ruang dialog dengan suami. Kalau misalnya tidak bisa berdua, coba hadirkan perantara. Itu. Kemudian yang kedua, bagaimana? Tentu kalau kita menimbang dari sisi mana yang paling mendatangkan kemaslahatan. Terkadang cerai itu memang bukanlah sesuatu yang baik dalam membangun rumah tangga, tapi bisa jadi ada satu perceraian yang itu menjadi solusi daripada sebuah rumah tangga gitu. Oke. Kadang cerai itu bisa dimaknai sebagai justru hal yang kemudian membawa kebaikan di antara hubungan pasangan yang sedang bertikai. Nah, apakah dalam kondisi seperti itu kemudian cerai itu menjadi solusi, atau justru cerai itu jadi masalah gitu? Nah, itu kita bisa timbang nih kemaslahatannya seperti apa. Apalagi saat ini kan yang menanggung biaya hidup ya tidak sepenuhnya dari suaminya.
Ini dari yang tadi tetehnya yang bertanya, yang menafkahi anaknya dan lainnya sebagainya. Jadi kayak dia tuh punya suami antara ada dan tiada gitu. Jadi suami itu hanya hadir sebagai ayah daripada anaknya gitu. Cuma datang dan pergi. Oh, baik. Jadi kayak lagu dong. Ya enggak juga. Datang dan pergi. Oh begitu saja. Nah gitu awalnya gitu ya. Kalau saran dari kita mungkin ya coba dibuka ruang dialog dengan suaminya. Kalau tidak bisa nanti dihadirkan perantara, dan kalau misalnya memang perlu bantuan tim, ada tim gitu ya. Nanti kita ini lagi lempar lagi. Mungkin bisa untuk mencoba di follow up gitu, karena permasalahan seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut gitu ya. Semakin lama akan semakin membawa dampak yang tidak baik, terutama salah satunya kan ke anak gitu ya. Terkadang memang ada orang yang dia tidak bercerai karena salah satunya anak gitu ya. Alasannya anak dan lain sebagainya. Padahal rumah tangga itu kalau misalnya di antara pasangan sudah tidak ada lagi cinta gitu ya. Tidak ada lagi yang namanya mahabbah gitu ya, apalagi sayang dan lain sebagainya, itu rumah tangga sudah tidak lagi tidak lagi seperti rumah tangga gitu. Kayak gitu, maka lebih baik memang bisa jadi cerai itu menjadi salah satu solusinya. Jadi ada dua masukan ya, saran dari Kang Rensu. Yang pertama tadi Banyak sebenarnya sarannya. banyak sih ya, cukup. Oke, ngeblank deh. Ya, oke. Tapi intinya gitu Teh. Jadi ya mungkin apa tadi yang dikasih saran oleh Kang Rensu ini bisa diobrolin dulu dengan keluarga ya. Gitu mungkin solusinya. Oke, mungkin. Nah ini ada nih, gimana? dari teman Bayu nih. Nah dia tuh ini deep banget. Nah dia tuh bilang butuh teman hijrah banget deh Min. Kenapa? Ini sambil makan ya? Oke, silakan. Ini nggak diminum kopi nih. Gimana Bay? Butuh teman hijrah banget deh Min. Sudah kecanduan dosa yang parah gitu. Harus ngobrol sama gurundanya, tapi beliau tuh malu ngomongnya. Nah ini minta sarannya. Sarannya apa? Ya itu dia sudah kecanduan dosa yang parah. Nah ini tapi dia tuh ini belum menyebutkan dosanya kayak gimana. Jadi tobat maksiat mungkin. Jadi intinya apa nih pertanyaannya? Ya itu. Minta saran gimana caranya biar dia tuh berhenti melakukan dosa yang parah itu. Ya tobat. Kayaknya udah tobat. Udah tobat tapi dia tuh masih itu belum memulai. tobat berarti. Belum tobat berarti baik. Belum tobat itu berarti. Tobat. Ya jadi kalau dia ngerasa bahwa dirinya itu kecanduan banget sama maksiat gitu. Maksiatnya candu. Candu gitu. Candunya tuh Semua yang bermaksiat itu indah, terasa indah. menangkan. Tolong jangan buat saya pusing. Oke, balik lagi. Balik lagi. Bagaimana solusinya ketika kita merasa kecanduan maksiat gitu ya? Oke. Dia punya seorang guru tapi rasanya malu untuk bercerita sama guru, atau misalnya dia belum menemukan sosok yang dia rasa bisa mengajak dia kepada kebaikan. Nah ini nih, tidak ada jaminan bagi seseorang yang sudah hijrah itu terbebas dari yang namanya dosa dan maksiat. Tidak ada jaminan bagi seseorang yang kemudian dilabeli sebagai orang solih, dia bisa terbebas dari yang namanya dosa. Punten ya. Ini ada sebuah cerita, ada seorang aktivis yang hari-harinya dia ngurusin dakwah gitu ya. Kan salah satu pengurus dakwah dan lain sebagainya. Tapi ada sisi hitam dari kehidupannya, dia bukan senang gitu ya. Ketika bertemu dengan pacarnya gitu ya. Ya itu gitu. Yang juga seharusnya tidak boleh dia lakukan, dia berzina gitu. Ada yang seperti itu. Tapi dia sadar ketika dia melakukan berzina itu dia dosa besar gitu. Tapi dia tidak mampu untuk menahan gitu ya ketika bertemu dengan pasangannya itu gitu. Nah, artinya bahwa yang namanya seseorang sekalipun sudah hijrah itu bukan jaminan kita itu akan terbebas dari yang namanya dosa. Seorang yang kemudian kita katakan kita soleh, rajin ibadah gitu kan dan lain sebagainya, itu tidak ada jaminan kita pernah terbebas dari yang namanya maksiat dan lain sebagainya. Maka bagaimana ketika kita sudah berdosa, merasa kecanduan dosa dan lain sebagainya? Ingat, ketika kita ngerasa bahwa candunya kita sama dosa itu adalah salah, dan kita butuh orang untuk mengangkat kita daripada lumpur dosa itu gitu ya, yang udah basah itu adalah titik di mana kemudian Allah itu memberikan hidayah sebenarnya kepada kita.
Karena seseorang yang kemudian disentuh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ngerasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Maksudnya maksiat gitu ya. Nah, itu tuh hidayah sama Allah gitu. Nah, maka ketika kita ngerasakan perasaan seperti itu, apa setelahnya yang harus dilakukan? Kalau bahasa kita tuh tangkap hidayah itu. Gapai hidayah itu. Dia ada keinginan untuk berubah gitu ya. Dia udah sadar bahwa oh saya tuh ngerasa saya tuh kecanduan dosa dan ini nggak baik gitu. Maka solusinya bagaimana? Ya memang yang namanya iman itu gitu ya, yang namanya taubat itu kan harus dipaksakan ya. Ketika kita ngerasa kita salah ya kita berubah gitu. Ya kan gitu. Ketika kita ngerasa kita nggak baik maka jadi baik gitu kan. Maka pertarungannya kan di situ Aude gitu. Bagaimana kita kemudian namanya menahan melawan hawa nafsu kita. Jihadun nafs gitu ya. Bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita. Nah, itu adalah pertarungan pertama sebagai seorang muslim. Ya, jadi melawan dirinya sendiri sebelum kita akhirnya kemudian melawan musuh-musuh Allah yang lain ya. Ada syaitan, ada ya orang-orang kafir yang memerangi kita gitu ya. Maka pertempuran pertama sebagai seorang muslim itu yang berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah melawan dirinya gitu. Sedangkan kita pernah ngebahas bahwa yang namanya jiwa, nafs itu kan kecenderungannya itu adalah kepada kemaksiatan gitu. Nafs itu kecenderungannya itu kepada hal-hal yang menyenangkan diri kita, berbuat dosa dan lain sebagainya. Itu fitrahnya jiwa gitu. Makanya jiwa itu akan berubah seiring dengan apa? Seiring ketika jiwa itu dituntun untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jiwa itu akan berubah kayak gitu. Jadi, nah pertanyaannya apa yang harus saya lakukan ketika saya dalam kondisi seperti itu? Maka yang pertama adalah berpindah dari kondisi itu kan hijrah ya, hijrah bisa hijrah dari tempat tinggalnya. Jika memang seandainya itu tempat tinggal menjadi salah satu hal yang kemudian penyumbang terbesar dalam mendukung kemaksiatan misalnya kayak gitu, maka dia bisa berpindah. Berpindah tidak sepenuhnya dia misalnya pindah kosan atau pindah rumah, minimal pindahkan aktivitasnya. Dari yang di luar nggak bisa gini, yang tadinya dia nggak pernah datang ke kajian jadi ke kajian, yang tadinya nggak pernah ngaji coba untuk ngaji misalnya kayak gitu. Jadi berusaha untuk mendistraksi kebiasaan-kebiasaan dia untuk bermaksiat itu diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang membuat dia itu untuk berusaha menjauhi kemaksiatan itu. Ya berarti dilawannya apa? Dilawan lagi dengan keilmuan, dilawan lagi dengan pemahaman, dilawan lagi dengan motivasi untuk menjadi baik gitu. Di mana sih tempat-tempat kita menjadi baik? Ya tentu di kajian-kajian, dan kita punya teman sharing gitu ya, kita punya guru dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tempat di mana yang akan menguatkan kita untuk menjauhi dan menjauhkan diri kita itu dari yang namanya tadi kecanduan dosa. Maka dia punya guru gitu kan, dia punya murabiyah. Terus bagaimana ketika murabiyahnya itu tidak menjadikan dia juga berubah gitu ya. Ya kan persoalannya bukan di murabiyahnya gitu ya. Persoalannya itu ada pada dirinya gitu ya. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada yang tadi yang bertanya, Masya Allah sudah sama Allah sudah disentuh hatinya ya, disadarkan untuk ngerasa bahwa dia banyak dosa, dia melakukan dosa yang seharusnya dia tidak lakukan. Maka gapai hidayah Allah tersebut, sok mulai berubah, mulai tahan, berusaha untuk fight dengan keinginannya untuk berbuat dosa itu. Itu mungkin ya. Oke. Gimana bosku? Ada lagi? Ada apa nih? Kayaknya banyak banget curhatan netizen kita nih. Banyak masalah ya? Suara hati. Banyak masalah banget. Curhat ceria. Masih hidup apa banyak masalah lah ya. Nah ini ada nih Om pertanyaan. Gimana? Tapi masih single sekarang. Baik. Belum Single berumah ya? tangga. Iya. Single. Single sekarang. Oke. Nah gini nih katanya. Gimana? Hampir sebulan ini benar-benar mati rasa Kak. Kenapa menggigil? Menggigil Mati rasa. banget. Kenapa? Kayak udah lelah sama hidup. Aduh. Di akunya juga nggak mau berubah katanya. Waktu kemarin Bapak masuk rumah sakit, tiba-tiba aja perasaan aku biasa aja, gak kayak yang lain, panik. Biasa aja gitu ya. Selalu menganggap diri aku kurang mulu, kayak ibarat isi kepala dan hati aku tuh ada ruang hampa kosong. Ya. Tapi seperti labirin gak nemu jalan keluarnya gitu. Wah gimana tuh? Ngerti gak? Berat ya, berat. Oke, baik. Jadi ini pertanyaannya menarik banget. Nah, iya. Inilah mungkin hal yang paling banyak dirasakan oleh anak muda zaman sekarang. Nah, betul. Ngerasa di mana dia itu tidak tahu siapa dirinya gitu ya. Ngerasa dirinya itu hampa. Terus saya bingung harus ngapain. Kayak gini salah, gitu salah. Terus kayak ini gak nyaman, gitu gak nyaman. Terus
nggak peka dengan keadaan, bahkan di saat orang bersedih kita juga biasa aja gitu kan, sampai kepekaannya hilang dan lain sebagainya. Nah, memang inilah penyakit yang mendera generasi muda ya. Penyakit yang kemudian menghinggapi anak-anak muda hari ini. Salah satu di antara faktor penyebabnya adalah satu sebenarnya, kurang iman. Oh, kurang ini. Kurang mendekati diri kepada Allah. Kurang minum ya. Baik, Kurang kalau misalnya kita ada di kondisi di mana hati kita tidak lagi peka dengan keadaan sekitar, bahkan ketika dihadapkan dengan sesuatu yang seharusnya menjadikan rasa sedih itu muncul dalam hati kita, tapi ternyata hati kita juga tidak tergerak gitu ya, tidak tersentuh. Pertama, bahwa itu menandakan hati kita sedang keras. Padahal kan kalau kita membaca Quran surah Al-Anfal ayat kedua, itu kan jelas dikatakan bahwa di antara ciri orang-orang yang beriman itu kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau misalnya disebutkan nama Allah gitu ya, dia ngedengar nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Maka hatinya kemudian akan ngerasa khauf, ngerasa roja, berharap, takut kepada Allah. Artinya bahwa kalau orang yang dalam hatinya ada iman, ketika disebutkan nama Allah di kajian, ketika kita bertadabbur Quran gitu ya, ketika kita healing melihat kebesaran Allah gitu ya, maka hatinya akan bergetar memuji Allah ya. Ketika dia mengingat dosanya, dia hatinya bergetar memohon ampun kepada Allah. Itu di antara ciri bahwa hati kita masih ada iman. Dan ciri di antara hati kita itu masih dalam keadaan yang lembut. Kenapa? Karena dilembutkan hati itu salah satu di antaranya adalah ketika disebutkan nama Allah, kemudian hati kita bereaksi. Ya, bersyukur, bersabar, memuji Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Pun di antaranya ketika kita dihadapkan dengan berbagai persoalan yang terjadi di sekeliling kita. Misal ada orang yang meninggal, kemudian hati kita bergetar, zikrul maut, mengingat kematian, oh kita juga akan kembali. Apalagi kalau ada di antara saudara kita yang juga terkena musibah, bahkan orang tua kita terkena musibah, maka secara naluriah mungkinnya, hati orang yang beriman itu pasti akan tergetar hatinya, tergerak hatinya, akan peka hatinya. Kenapa? Karena lembutnya hatinya itu. Nah itu. Kemudian apa? Ketika dibacakan ayat-ayat kami kata Allah, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada di kondisi hati itu sudah tidak lagi peka dengan keadaan, itu tandanya hati kita keras. Apa sih yang menyebabkan hati keras itu? Hati keras itu disebabkan karena adanya akumulasi dosa yang kita lakukan secara terus-menerus dan kita lupa untuk mentaubatinya. Rutin jadinya. Ya, terkadang kita akan melakukan dosa itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Punten ya, bisa jadi karena kelalaian kita, ghaflah, menunda-nunda ibadah, kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah berbohong, kita pernah gibah, mungkin kita seuzon kepada orang lain. Maka hal-hal itulah yang kemudian menjadikan noda-noda hitam dalam hati kita. Dan noda itu kalau misalnya banyak terakumulasi, maka akan membuat hati kita kan menjadi hitam, menjadi keras. Maka di antara kerasnya hati itu tadi tuh, tidak lagi peka dengan keadaan, tidak lagi peka dengan perasaan gitu. Hingga akhirnya apa? Dia tidak tahu jalan yang mana yang harus dia pilih. Padahal al-ilmu itu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Quran itu berisi tentang ilmu untuk kita kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita dari jalan yang tidak bercahaya, minadz-dzulumati ilan nur, menuju jalan yang bercahaya. Kalau gelap yang kita butuhkan apa? Cahaya. Tujuannya untuk apa? Agar kita tahu jalan mana yang harus kita pijak. Ya, rumah mati lampu. Gimana caranya kita bisa melihat? Karena ada cahaya. Lilin, senter, handphone, ya, atau misalnya apa? Mata kita itu bisa melihat karena apa? Karena ada cahaya. Hati, kalau hati ingin bisa melihat, maksudnya melihat dalam artian hati itu tahu jalan arahnya yang baik yang seperti apa, maka hati itu harus diberikan cahaya. Dan cahaya bagi hati itu, nutrisi agar hati itu menentukan cahaya, memilih jalan yang karena ada cahaya itu adalah dengan cara apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka dengan mengingat Allah, hati kemudian menjadi tenang. Nutrisi hati itu adalah zikir kepada Allah, mengingat Allah. Mengingat Allah itu dengan cara apa? Bisa dengan cara membuka kalamullah yaitu Quran, ya, memahami ayat-ayat Allah yang tersurat, ya, ada ratusan ayat, surat gitu ya. Ada ribuan ayat yang di situ berbicara tentang bagaimana kemudian salah satu di antaranya membangun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak sekali kisah-kisah yang ada dalam Quran. Tujuannya agar kemudian hati kita itu bisa memilih jalan yang mana yang seharusnya kita pilih. Nah, kalau hati keras itu salah satu penyebabnya pasti gitu, kita banyak bermaksiat, tapi kita lupa untuk mentobati, kita tidak berusaha untuk menistighfari dosa-dosa kecil itu, hingga akhirnya hati kita keras. Nah itu, dan kita tidak lagi peka dengan keadaan. Nah, maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah, mulai dengan istighfar. Ya, istighfar meluruhkan, meruntuhkan dosa-dosa kecil yang mungkin kita tidak sengaja melakukannya, atau kadang kita tidak sadar untuk melakukannya. Lalu setelahnya apa? Setelahnya adalah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman aja disuruh bertobat. Apalagi yang nggak beriman gitu kan. Ya, yang beriman aja kita senantiasa diperintahkan untuk terus menghisap diri kita. Ya, mentaubat kepada Allah. Apalagi yang banyak dosa, maka wajib bagi kita kemudian untuk bertobat kepada Allah. Maka mulailah dengan istighfar, kemudian sempurnakan dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu harus diperjuangkan, taubat itu harus dibentuk dan ditata. Ya, coba tadi mulai dengan istighfar, keluar dari zona nyaman yang sebenarnya toksik tadi ya, lingkungan yang sebenarnya menarik diri kita kepada hal-hal yang tidak baik, keluar dari zona itu. Lalu kemudian cari hal-hal yang sekiranya akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Ya, mungkin pertemanannya harus mulai dirubah, lingkungan aktivitasnya mulai dirubah. Nah, dengan sendirinya insya Allah hati pun akan ikut berubah, pikiran pun akan mudah terarah, dan kita tahu kemudian keluar daripada labirin yang tadi disebutkan. Iya. Karena kalau Allah sudah berkehendak untuk menuntun seseorang ke dalam hidayahnya itu, apapun rintangannya, seberat apapun cobaannya, itu pasti akan Allah mudahkan jalannya. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ya tadi yang pertama Teteh banyak istighfar. Ya, banyak istighfar, bertobat, coba ingat-ingat muhasabah nih. Dosa apa yang dilakukan? Ya muhasabah diri, Allah, kenapa hati saya keras? Dosa apa yang saya lakukan? Kemudian baca Quran dengan tadabburnya. Ya, agar meluruhkan hati kita dengan artinya, ya kita di situ memuji Allah, membaca tadabbur Quran tentang kebesaran Allah, tentang balasan bagi mereka yang kemudian bermaksiat kepada Allah. Itu yang akan melembutkan hati kita. Allahu a'lam bishawab. Sangat menyentuh banget ya. Ternyata saya nggak nyentuh loh. dengan kerasnya hati itu ya kita akan tidak peka dengan keadaan, bahkan orang tua sendiri gitu ya. Jadi orang Iya, itu benar-benar. Sampai akhirnya kan keluar kata-kata ya hidup gua urusan gua. Jadi masing-masing aja gitu ya. Iya, itu kan anak Gen Z ya. Gen anak Z. milenial. Zaman sekarang banget. Oh ya, anak sekarang kan kayak gitu ya. Apa urusan lu gitu kan. Sampai keluar kata-kata kayak gitu kan. BCT gitu kan. Itu kan kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan masukannya tadi sangat bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah, amin.